Kali ini kita akan tes salah satu indikator terkenal, yaitu parabolic SAR untuk forex. Ada pasangan Euro USD, USD JPY, Euro JPY, AUD USD, dan GBP USD. Gak cuma 100 kali atau 200 kali, total tes kita kali ini lebih dari 3000 kali. Hal ini penting supaya teman-teman bisa tahu seberapa besar persentase win rate atau profit yang realistis dari strategi ini di jangka panjang. Di sini kita bakal pakai time frame 1 jam, biar bisa dapat data terbaru di 600 hari terakhir, atau sekitar 2 tahun. Jadi tes ini udah pernah ngelewatin masa-masa krisis pas mulai pandemi Februari tahun lalu. Di akhir video ini, kita juga bakal ngebahas alasan kenapa banyak orang yang rugi main forex. Kalau teman-teman suka dengan tutorial seperti ini, ingat like video ini ya. Video ini dibuat dengan asumsi teman-teman udah pernah nonton video-video di playlist ini dan udah pernah belajar Python sebelumnya. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan tips keuangan ya. Jadi semua risiko finansial ada di tangan masing-masing. Oke, lanjut. Kalau kita tes secara manual di TradingView, bakal perlu waktu yang sangat lama untuk tes 3000 kali. This is not okay. Makanya di sini kita bakal pakai Python untuk bantu tes. Kita mau tes pasangan forex yang kita pilih secara otomatis. Oke, kita bisa lihat di sini contoh hasil tes pasangan Euro USD. Win rate-nya cuma sekitar 30%. Dan ada grafik perubahan modal setelah simulasi trading. Artinya modal kita jadi turun setelah trading selama 600 hari. Tapi teman-teman jangan langsung percaya ya. Pertanyaannya adalah mekanisme simulasi tesnya itu gimana? Pertama kita bisa tentuin pasangan forex yang kita mau. Caranya bisa bikin array seperti ini. Jadi ada pair Euro USD, USD Japanese Yen, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau pair atau pasangan lain, bisa edit bagian ini. Terus biar aplikasinya bisa tes pasangan ini satu persatu, kita bisa tinggal loop dengan cara ini. Kita tambah sama dengan X ini, karena memang aturan dari Yahoo Finance untuk dapetin data forex. Setelah dapat datanya, kita bisa cari indikator-indikator penting seperti EMA 200, parabolic SAR, dan ATR. Ini semua bakal kita pakai untuk proses backtest. Teman-teman nanti bisa konfigurasi parabolic SAR, misalnya ganti acceleration dan maksimumnya. Untuk lengkapnya bisa baca dokumentasi di deskripsi video ini ya. Oke, kita udah punya indikator-indikator yang kita perlu buat tesnya. Sekarang kita perlu tentuin strategi trading kita. Di sini saya bikin strateginya kalau titik parabolic SAR berubah dari sebelumnya di atas jadi ke bawah candlestick chart dan harga saat itu di atas 200 EMA, kita ambil posisi long di candle berikutnya. Begitu juga sebaliknya, kalau parabolic SAR ada di atas candle dan harga di bawah 200 EMA, kita short. Jadi codingnya seperti ini. Kalau teman-teman mau ubah strateginya, bisa ganti bagian ini. Misalnya di sini saya pakai kondisi supaya harga closing di indeks I harus lebih dari 200 EMA untuk ambil posisi long. Oke, sekarang kita udah punya daftar trade dari strategi ini. Kita tinggal simulasi tradingnya dengan tes data yang kita punya. Misalnya kita ambil posisi long di sini. Terus bisa kita lihat ke depannya apakah kena target profit atau malah kena stop loss. Setelah terkumpul semua hasil simulasi, kita bakal bisa bikin chart perubahan modal seperti ini. Oke, kita lanjut bahas hasil testingnya ya. Apakah pasangan forex lain bakal punya hasil yang bagus atau modal kita malah berkurang dengan strategi ini. Di sini saya pakai stop loss sama dengan 2 kali ATR dan take profitnya 2 kali jarak stop loss. USD Japanese Yen juga hasilnya kurang bagus ya. Win rate-nya cuma sekitar 30%. Euro JPY juga nasibnya sama. AUD USD juga nyungsep. Sebelum kita ke pasangan forex terakhir, satu hal menarik yang bisa kita lihat dari hasil tes ini adalah gimana naik turunnya grafik di sini. Jadi kalau teman-teman bayangin, kita ketemu strategi ini pas grafiknya lagi naik kayak di sini. Kita bakal dapat profit yang lumayan, terus ngerasa jenius sudah punya strategi yang bisa profit. Tapi itu untuk jangka pendek ya. Terus begitu ngalamin kerugian di sini, beberapa dari kita bakal ragu apakah strategi ini sebagus itu. Dan akhirnya nyari strategi lain lagi yang punya siklus naik turun yang sama. Jadi dapat profit, terus begitu rugi, ganti strategi lagi. Begitu terus-terusnya, sampai rugi terus. Terus kelompok lain bakal tetap percaya dengan strategi ini. Karena memang wajar kan, tiap strategi itu punya masa-masa agak profit. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, modal kita bakal ujung-ujungnya berkurang setelah 2 tahun. Disinilah kemungkinan alasan kenapa sangat susah untuk profit konsisten di jangka panjang. Di kedua kasus tadi, ujung-ujungnya kita bisa rugi. Kalau ganti strategi terus-terusan, kita bakal rugi. Tapi kalau tetap setia sama satu strategi, tapi strategi itu salah, ujung-ujungnya bakal rugi juga. Karena selalu ada masa naik turun seperti ini. Nah, makanya kita perlu tes jangka panjangnya itu untuk tahu tren profitnya naik atau malah turun. Oke, lanjut ke hasil testing kita. Dan ini adalah harapan terakhir kita hari ini. Apakah GBP USD akan bisa profit? Ternyata hasilnya juga nggak bagus. Tapi teman-teman nanti bisa coba ubah strategi tradingnya atau atur stop loss dan risk reward ratio-nya. Siapa tahu bisa ketemu hasil yang bagus. Nanti kalau ketemu strategi yang bisa profit, bisa komen di bawah ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu penjelasan lebih detail tentang cara setup aplikasi ini, bisa nonton playlist di sini. Selamat bereksperimen ya.